Shalom saudara-saudara, minggu ini kita sudah belajar bagaimana murid sejati membangun manusia roh lewat disiplin-disiplin rohani, dan kita sudah belajar disiplin doa. Nah saudara, sebelum saya membahas sedikit tentang disiplin doa, kita mau saudaraku melihat dulu bagaimana caranya kita mempraktekkan disiplin rohani. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam gambar ini, di PowerPoint ini, nah saudara, cara mempraktekkan disiplin rohani itu saudaraku bergantung kepada 3 faktor. Ya, satu yang di atas adalah pertolongan dari Roh Kudus, peranan Roh Kudus, dan kedua yang di bawah yaitu saudaraku peranan kita. Nah saudara-saudara, kita mau lihat dulu peranan Roh Kudus. Saudara, untuk kita mempraktekkan disiplin rohani harus mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mempraktekkan disiplin rohani dengan baik, saudara. Karena saudara, Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk melanjutkan pemuritan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Nah karena itu Roh Kuduslah yang melatih kita sebagai pemagangnya, saudara, untuk kita praktek disiplin-disiplin rohani. Jadi harus ada peranan Roh Kudus. Nah tapi nggak hanya Roh Kudus saja, ada bagian kita. Nah bagian kita ada 2, saudara. Ya, kita lihat yang sebelah kanan bawah, itu adalah rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Nah kita harus punya rencana untuk praktek disiplin-disiplin rohani secara disengaja. Ya saudara, jadi kita nggak bisa mengalir aja, ya terserahlah nanti kalau saya ada waktu, ya kalau saya sempat, saya mau praktek disiplin-disiplin rohani. Saudara pasti gagal. Tapi saudara harus memutuskan, saya mau berubah serupa Kristus lewat disiplin-disiplin rohani. Karena itu penting sekali kita merencanakan secara intensional, saya mau praktek disiplin-disiplin rohani. Nah ini penting, kalau tidak ada rencana ini, kita pasti gagal. Dan kita akan terus, saudara, ya biasanya akan terus tertunda-tunda sampai kita, saudara, nanti nggak jadi mempraktekannya. Mari kita buat rencana untuk praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, disengaja. Nah itu yang bagian kita. Nah kemudian kalau kita sudah punya rencana, ya disiplin rohani secara intensional, maka Roh Kudus siap menolong kita. Dia mau, saudaraku, melatih kita lewat apa, saudara? Ujian, pencobaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, jadi saudara, kita dilatih ya dalam disiplin rohani itu supaya kita bisa menang, bisa mengatasi segala, saudaraku, pencobaan itu. Dan lewat disiplin rohani itu kita menang. Nah jadi saudara, ini 3 peranan yang sangat penting dalam mempraktekkan disiplin rohani. Nah mari kita lihat satu-satu, saudara. Pertama, peranan Roh Kudus. Seperti tadi saya katakan, Roh Kudus itu melatih dan memampukan kita pemagangnya. Ingat setelah Yesus, saudaraku, pergi ke surga, dia mengutus Roh Kudus ya untuk berdiam dalam diri kita. Dengan perkataan lain, Yesus berdiam dalam diri kita. Nah melalui Roh Kudus sekarang dia memuridkan kita. Kita jadi pemagangnya. Karena itu saudara, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani harus lewat pertolongan Roh Kudus. Harus kita magang dengan Roh Kudus. Baru kita mampu, saudara, mempraktekkan disiplin rohani. Nah kita lihat bahkan Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya,
Jadi dia saudara dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, kemana? Ya, untuk dicobai oleh iblis. Jadi saudara, ya, kalau kita saudara ya mau berhasil dalam disiplin-disiplin rohani, kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Tuhan Yesus saja praktek puasa, saudara, itu dia mengandalkan kekuatan Roh Kudus, memimpin dia secara manusia untuk apa, saudara? Menghadapi pencobaan, ya. Nah, karena memang peranan Roh Kudus ialah, saudaraku, dia menjadi penolong dan dia siap mengajar kita. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 25 sampai 26, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Fungsi Roh Kudus, saudara, memuridkan kita, mengajar kita, mengingatkan kita apa yang Yesus pernah ajarkan lewat apa, saudaraku, perkataannya, firman Tuhan yang dia sampaikan. Roh Kudus mengajar kita, saudara, ya. Jadi dalam kita mempraktekkan disiplin rohani, Roh Kudus mengajarkan kita bagaimana kita mempraktekkan disiplin rohani sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, ini penting, saudara. Jadi itu peranan Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudara, peranan kita. Ya, kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, disengaja. Ya. Nah, apa disiplin-disiplin rohani yang kita praktekkan, saudara? Nah, mari kita lihat, saudara, pada prinsipnya, kalau saudara baca Matius 6 ditambah dengan ajaran-ajaran Yesus lainnya, nah, saudara dapat melihat ada dua kategori, dua jenis disiplin rohani. Ya. Nah, ini yang Roh Kudus mau, saudaraku, ajar kita mempraktekkannya. Pertama, namanya disiplin penyangkalan diri. Nah, ini untuk mematikan kedagingan kita, saudara. Ya, disiplin apa saja? Kerahasiaan. Wah, itu mematikan kedagingan kita. Memberi, ya, itu mematikan ego kita. Puasa, ya, kita, saudaraku, merendahkan diri, ya, kita, saudaraku, serahkan diri kita, ya, sebagai apa? Korban yang hidup, saudara, ya, untuk diperintah oleh Allah, ya, supaya Allah memerintah tubuh kita, saudara. Itu puasa, ya. Menyendiri, ya, kita berdiam diri, saudara, menyangkal diri untuk tidak, saudara, ya, terlibat, ya, dalam kebisingan dunia ini, saudara, ya. Kita, saudaraku, menyangkal diri untuk menyendiri, ya, dan kemudian berdiam diri. Nah, ini disiplin, termasuk disiplin menyangkal diri, ya, beristirahat, ya. Kita apa, saudaraku, kita batasi diri kita, ya, jangan kita, saudaraku, terus sibuk dalam pekerjaan, tapi kita ada waktu rest, ya. Kita ada waktu rest. Ini nggak mudah, saudaraku. Nah, ini termasuk penyangkalan diri. Ya, kemudian, ya, cara kita memandang harta itu juga salah satu disiplin yang kita praktekkan. Cara pandang kita, ya, terhadap Tuhan dan harta. Ya, kemudian, saudara, disiplin penundukan diri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal akan ditambahkan padamu. Terus menyerahkan diri untuk pemerintahan Allah menguasai hidup kita, saudara. Nah, ini disiplin-disiplin untuk menyangkal diri, ya. Nah, ini untuk, ya, saudara, kita boleh, saudara, kalau di dalam perumpamaan, saudara, pokok anggur, ya, supaya kita bisa tinggal di dalam pokok itu, saudara. Nah, kita mesti menyangkal diri.
Karena diri kita cenderung independen. Diri kita tidak suka tinggal di dalam pokok, saudara. Tinggal di dalam Kristus. Jadi kita sangkal diri. Supaya saudara kita nggak ikut ego, tapi kita ikut Tuhan. Ya, nah itu disiplin pertama. Nah disiplin yang kedua, disiplin keterlibatan. Nah carang tadi saudara, ya dia harus tinggal di dalam pokok, ya dengan cara dia menyangkal diri supaya dia bisa tinggal. Dan kemudian saudara, dia mesti sedot sari-sari makanan dari pohon itu, saudara, dari pokok itu. Nah makanya ada disiplin keterlibatan. Contohnya koram deo. Ya, koram deo itu saudara, ya disiplin tinggal di hadirat Tuhan, soaking in the presence of God. Ya. Kemudian saudara merenungkan firman, disiplin kita makan makanan rohani, saudara. Ya, disiplin ibadah raya, ibadah komsel, ibadah di kompak. Ini kita minum, ya katanya kita harus saudaraku minum di dalam tubuh Kristus. Roh membaptis kita ke dalam tubuh, tapi juga memberi kita minum, ya aliran-aliran air hidup. Di dalam rumah Tuhan kita minum. Nah saudara, kalau kita koram deo, kita tinggal di hadiratnya, soaking in the presence of God, merenungkan firman, makan firman, minum minuman rohani, berarti kita seperti carang yang tinggal di dalam pokok. Sari-sari makanan dari pokok itu saudara pasti akan mengalir ke carang. Akibatnya apa? Carangnya pasti berbuah. Dan untuk carangnya berbuah tidak perlu ngeden. Nggak perlu saudara. Santai aja, relax. Asal dia makan terus. Ya, nah dia akan pasti berbuah. Nah saudara, itulah praktek disiplin-disiplin rohani. Jadi penting sekali kita mesti secara intensional ya mempunyai rencana untuk praktek disiplin-disiplin rohani. Nah sekarang kita lihat disiplin rohani kalau dikaitkan dengan up in out, ya disiplin rohani itu pada prinsipnya bisa dikategorikan 3 jenis. Ya, nah yaitu up itu kaitannya dengan Tuhan, saudara, hubungan dengan Tuhan. Nah itu disiplin kerahasiaan. Disiplin doa, disiplin memberi, disiplin puasa, ya itu kita menundukkan diri kita, saudara, supaya kita terus, saudara, diperintah oleh Allah, ya itu disiplin up. Nah, disiplin in, saudara, itu adalah disiplin mempraktekkan komunitas. Nah, saudara, kita sudah belajar tadi kan ibadah raya, ibadah komsel, ibadah kompak, ya saudara. Nah bagaimana kita mempraktekkan disiplin saling memulihkan, saling mengajar firman kerajaan, saling ya mendoakan, ya. Nah saudara, ini disiplin-disiplin yang kita praktekkan. Kemudian saudara, ada disiplin out, ya di mana kita memberi impact kepada masyarakat, memberi impact kepada orang luar. Ya, lewat apa saudara? Praktek the golden rule. Nah, inilah semua saudara disiplin-disiplin yang kita mesti rencanakan. Kita mesti menginginkannya, mempraktekkannya. Maka saudara, barulah kita akan bisa, saudaraku, ya mengalaminya. Ya, mengalami apa saudaraku? Kasih karunia yang berlimpah-limpah lewat disiplin rohani itu. Nah, itu yang kedua, peranan kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, yang ketiga kita lihat saudara, yaitu latihan lewat ujian cobaan hidup sehari-hari. Ya, ini yang disebut penderitaan sehari-hari, saudara. Nah, lalu kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku,
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Haleluya. Nah saudara, jadi kalau kita mau praktek disiplin rohani, saudara, ya, Roh Kudus akan bawa kita, ya, ke padang gurun, seperti Dia bawa Yesus ke padang gurun, saudara, menghadapi berbagai pencobaan, ujian, ya. Nah, disitulah saudara, ya, kita praktek. Kalau enggak ada ujian, ya, pencobaan, kita enggak belajar bergantung kepada Tuhan. Ya, kita saudaraku nggak akan pernah saudaraku ya mengalami kemenangan. Ya, jadi ada ujian-ujian, pencobaan-pencobaan. Tapi jangan takut saudara, pencobaan ujian itu tidak melebihi kekuatan kita saudara. Tapi justru melalui pencobaan ujian itu ya kita menjadi tekun katanya saudara. Ya. Dan bukan cuma tekun saudara, dan lewat ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan supaya kamu sempurna, utuh, tak berkekurangan suatu apapun. Jadi saudara, ya, kita pasti akan dibawa menghadapi ya situasi hidup sehari-hari. Ada pencobaan, tantangan, ujian ya, kita alami. Nah, Yesus pun mengalami itu saudara. Ya. Nah, saya kasih contoh saudara. Ya, satu kali saya bilang, Tuhan, saya mau praktek disiplin kerahasiaan. Ya, saya tidak mau hidup untuk dipuji oleh orang. Ya, saya nggak bisa hindari pujian, tapi saya tidak mau cari pujian untuk menyenangkan diri saya. Cari pujian untuk menyenangkan ego saya, ya, membesarkan ego saya, memuliakan ego saya, memberi makan ego saya. Saya nggak mau, karena itu jerat yang sangat berbahaya, membuat saya jadi hidup egosentris. Ya, nah, saudara, itu sebabnya saya ambil keputusan mau praktek disiplin kerahasiaan. Ya, nah. Langsung Roh Kudus bilang, oh siap, oke. Kalau gitu langsung Roh Kudus bawa saya saudara, langsung ujian, langsung latihan. Ya, oh saudara-saudara, ada seseorang kirim saya video ya di YouTube. Dia bilang gini, Pak Edi coba lihat, Pak Edi termasuk ya hamba Tuhan, berapa hamba Tuhan paling terkenal ya di Indonesia. Wah, Pak Edi ada di dalamnya. Ya. Nah, waktu saya dengar itu, saya dikirimin sudah, tergoda kan untuk saya klik. Ya. Akhirnya saya klik, saya lihat. Wow. Dalam hati, siapa dulu dong? Ini dia. Ya, saya rupanya saudara nggak hati-hati. Saya ya cari pujian manusia, saudara. Nah, waktu itulah Roh Kudus langsung ngomong, lihat ya, kamu masih mencari pujian manusia. Ya, Roh Kudus bilang sekarang juga praktek disiplin kerahasiaan. Saya praktek, saya bertobat saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan, saya cari pujian Tuhan. Saya Tuhan mau mencari reputasi. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, saya bertobat hari ini. Nah, itulah contoh praktek disiplin rahasia. Ya, kerahasiaan. Nah, nanti nggak lama Tuhan izinkan lagi. Ada orang puji saya. Nah, gimana saudara? Kita nggak bisa menghindari dipuji orang. Waktu itulah Roh Kudus ajarin. Ingat ya. Kamu berikan pujian, kembalikan kepada Tuhan. Nah, saya kembaliin. Itulah praktek disiplin kerahasiaan. Nah, demikian juga saudara,
ya disiplin-disiplin lain, nanti Roh Kudus yang ajar kita. Ya, kita praktek disiplin itu dan langsung ada contoh soalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, inilah cara kita praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, saudara, minggu ini ingat kita belajar tentang disiplin doa. Ya, nah sudah disampaikan begitu luar biasa, saudara. Ya, khotbah hari Minggu, mari saudara kita terapkan dalam hidup kita. Disiplin doa ini, ya ini sebenarnya gaya hidup orang percaya. Ya saudara, kalau orang betul, orang percaya sejati, dia pasti saudaraku, doa itu adalah napas kehidupan. Ya, nah jadi saudaraku, mari kita terus praktekkan. Ya, dan saya percaya saudara, kalau kita murid sejati, kita pasti mau membangun manusia roh kita lewat disiplin-disiplin rohani. Tetap semangat ya, mari kita praktekkan disiplin kerahasiaan dan disiplin doa bersama-sama. Tuhan memberkati.